Bapak Ibu sekalian, teman-teman yang saya hormati, bicara tentang makanan ya, makanan dalam apa namanya, dalam eh, agama kita yang mulia ini ya. Jadi makanan sebenarnya adalah suatu hal yang sangat penting dalam Islam ya. Karena kalau bicara generasi, kita bicara kita sebagai manusia, maka makanan atau minuman yang kita konsumsi itu menjadi sesuatu yang sangat vital sebenarnya. Salah makan urusannya bukan cuman badan nggak sehat sebenarnya, tapi kalau bahkan salah makan itu waliauzubillah itu urusannya sampai ke neraka. Ya, bahkan makanan yang tidak halal yang kita tahu, yang Allah Subhanahu wa dan Rasulullah pastinya perintahkan kepada kita untuk dijaga selalu ya, itu ketika terjatuh saja seorang ya dengan makanan yang tidak halal ya, bahkan selama beberapa hari, bahkan 40 hari, bahkan disebutkan oleh para ulama itu ibadahnya tidak akan diterima ya, subhanallah ya. Jadi bicara tentang makanan, maka kita bicara tentang agama kita ini, dan bicara tentang tubuh kita. Dan kalau sudah bicara tentang kita sebagai person ya, sebagai manusia, maka akan ada kumpulan manusia-manusia atau jamaah-jamaah ya, dalam bentuk mungkin keluarga, dan juga nanti pada akhirnya menjadi kumpulan manusia dalam suatu umat ya, seperti itu. Jadi kalau kita perhatikan Bapak sekalian ya, para ulama-ulama zaman dulu pun kalau kita lihat itu memang sangat memperhatikan makanan yang mereka makan. Bahkan sekelasnya kita tahu salah satu manusia terbaik setelah Nabi SAW adalah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, yang kita tahu bahwa dia radhiyallahu anhu ya, Abu Bakar Siddiq itu sangat menjaga makanan beliau ya. Terutama ketika makanan itu, kita pernah mendengar kisah di mana Abu Bakar memasukkan tangannya kembali ke dalam tenggorokannya untuk mengeluarkan makanan yang ternyata makanan tadi tidak halal, yang diberikan oleh orang yang beliau tidak paham itu ternyata tidak halal. Jadi subhanallah, masya Allah, tabarakallah teman-teman sekalian, sehingga itu menjadi sebuah hal yang penting sebenarnya ya. Jadi dan kata kunci pentingnya memang ada di sana, yaitu kehalalan suatu makanan. Nah, jadi masalah adalah kita ya di zaman sekarang ini agak kurang peduli menurut saya tentang kehalalan dari suatu makanan ya. Kalau mungkin kita main-main ya, atau mungkin pergi ke pasar ya, melihat penyembelihan hewan-hewan di sana ya, misalkan ayam seperti itu ya, kita memang harus memastikan, dan biasanya jarang kita lihat juga gitu kan. Kita cuman mendapatkan ayam yang sudah jadi ya, kita tidak tahu bahwa justru malah makanan atau ayam tadi ketika disembelih dengan cara yang tidak syar'i, tentunya dia bisa berefek ya. Sesuatu yang disembelih secara tidak halal ya, atau dengan cara yang tidak halal, pasti akan memberikan efek ke manusia, tahu atau tidak manusia tadi. Jadi perubahan perilaku manusia itu salah satunya akibat dari ketidakhalalan makanan yang dia konsumsi, perubahan perilaku. Kalau sudah perubahan perilaku, nanti salah satunya yang akan menjadi masalah juga adalah perubahan atau mungkin penyakit-penyakit fisik dalam tubuhnya. Jadi kalau kita ditanya apa makanan terbaik bagi umat Islam, bagi generasi ini, maka jawabannya adalah makanan yang halal. Baik secara substansi itu makanan itu halal, atau mungkin secara sanad dari makanan tadi berasal dari mungkin harta atau rezeki yang halal atau tidak. Jadi itu poin penting pertama harus dijaga, dan saya kira mungkin Bapak sekalian teman-teman sekalian sudah paham tentang itu ya, sudah paham tentang itu, karena memang acara siang hari ini mungkin tidak membahas tentang kehalalan ya suatu makanan ya, yang dulu saya banyak mengupas tentang ini semua ya. Karena sebagai contoh mungkin buat menggelitik kita saja ya, rumah pemotongan hewan yang bersertifikasi halal saja di negeri kita ini masih sangat minim ya. Rumah pemotongan hewan yang bersertifikasi halal yang masih sangat minim, sehingga itu sebenarnya menjadi sebuah catatan penting untuk kita semua. Jadi kalau kita ingin memberikan makanan yang terbaik sekali lagi untuk generasi, maka pastikan sekali lagi Bapak Ibu sekalian makanan tadi itu halal ya, termasuk Anda ya. Saya kadang-kadang agak habis pikir gitu ya, ada orang tua ya, mungkin Anda semua ya, atau mungkin sebagian lah kita, saya nggak tahu siapa gitu kan, pernah beberapa kali saya melihat mereka bisa masuk ke suatu restoran, yang restoran tadi setahu saya banyak menggunakan makanan atau bahan-bahan ya masak yang tidak halal di sana ya, dan itu terbukti dari restoran tersebut tidak mau mengambil sertifikasi halal ya.
Dan itu satu keluarga makan di situ gitu kan, terutama karena makanan yang berbasiskan dari seafood ya. Salah satunya itu. Atau juga makanan Jepang, makanan Korea segala macam. Memang tidak di sana tidak tertulis ada babi, dia tuliskan no pork, no lard ya, atau nggak ada babi, tidak ada lemak ya segala macam. Tapi bumbu yang didapatkan di sana tadi juga sebagian diimpor ya. Kita nggak tahu itu. Jadi Bapak sekalian, sekali lagi saya berpesan kepada diri saya sendiri dan teman-teman semua ya, perkara makanan halal ini menjadi suatu yang sangat-sangat vital sebenarnya ya. Jadi berhati-hatilah dalam mengkonsumsi makanan. Berhati-hatilah mungkin dalam Anda mengajak teman-teman ya, atau keluarga, atau bahkan keluarga ya, anak, suami, istri ya, atau mungkin saudara kita yang lain untuk makan di tempat yang tidak jelas kehalalannya. Sekali lagi, jadi kalau kita tanya atau saya ditanya apa makanan terbaik bagi generasi terbaik itu, maka jawaban paling intinya atau utamanya adalah makanan yang halal. Baik secara substansi pastinya, atau mungkin secara kesanatan atau rezeki tadi. Maka kita sering mendapatkan atau membaca doa yang berbunyi Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwak ya. Jadi salah satu doa yang diajarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah kita meminta pada Allah untuk dicukupkan dengan yang halal-halal saja. Ya, seperti itu. Nah, yang kedua Bapak sekalian, jadi poin saya mencoba merangkum saja ya, dari konsep-konsep yang ada pada Al-Quran yang sudah diajarkan Allah pastinya dan disampaikan oleh Nabi kita SAW ya. Yang kedua adalah toyib ya, baru mungkin beberapa hari yang lalu ya, saya mendapatkan WhatsApp dari seorang ya sahabat juga lah di handphone saya, itu yang menjelaskan ada anak umurnya itu mungkin belum ada 15 tahun kali ya, bahkan itu 10 tahunan something lah ya menurut saya gitu ya. Itu sudah kena diabetes tipe 1. Ya, diabetes ini ada dua macam kan, diabetes tipe 1 sama diabetes tipe 2 ya. Diabetes tipe 1 tuh ya, insulinnya nggak banyak ya, nggak bisa memproduksi insulin ya untuk memasukkan gula ke dalam sel ya. Dan ini termasuk diabetes yang sulit. Pertanyaannya, itu anak umur segitu dapat dari mana diabetesnya gitu loh. Maka jawabannya kita trace aja ke atas ya, kita lacak ke atas, ke orang tuanya kah, atau ke kakek neneknya kah, atau mungkin naik lagi ke atas ke generasi kedua di atasnya lagi ya, karena jalurnya pasti ada di situ. Artinya ya sekalian, memang iya betul bahwa makanan itu menjadi salah satu faktor yang utama, meskipun ada faktor-faktor yang lain juga yang menyebabkan pencetus suatu penyakit. Tapi ada juga faktor yang lain, yaitu faktor bagaimana perlakuan ya anak tadi selama dia di kandungan atau selama dikandung ibunya, dan juga selama anak tersebut diasuh oleh orang tuanya sampai umur 5 tahun atau ya usia tamis yang nggak salah, seperti itu. Jadi itu usia-usia di mana rekaman perlakuan dari seorang atau orang tua itu terekam dari anak itu dalam kandungan ibunya sampai umur 5 tahun ya. Artinya kalau semua hal buruk yang dia rasakan itu nanti akan bermanifestasi, salah satunya menjadi penyakit. Ibu saja yang sedang hamil Bapak Ibu ya, itu ketika hamil itu dalam kesedihan yang luar biasa, maka anaknya akan lemah imunitasnya ya. Subhanallah Bapak Ibu sekalian. Jadi hal-hal seperti ini mungkin tidak diperhatikan ya. Jadi tapi mulailah ya, kalau menurut saya kita memperhatikan atau mengajak diri kita dan keluarga kita untuk care tentang itu. Nah, kita tidak bahas itu karena itu bukan bidang saya juga sekarang, dan yang saya bahas adalah bagaimana sisi yang lain dari konsep yang kedua yang Islam ajarkan. Jadi kalau ditanya tadi makanan terbaik, yang pertama ya makanan yang halal ya. Yang kedua, jadi makanan yang thayyib ya, makanan yang baik. Baik itu apa? Semua orang ngomong thayyib. Jadi kalau Anda lihat ada orang yang jual mungkin makanan-makanan kemasan gitu kan, dia tulis tuh makanlah makanan yang halal dan baik, thayyib gitu kan, makanannya kemasan gitu kan.
Saya kadang-kadang ketawa aja, senyum gitu kan, ini toibnya kayak apa, kayak begini gitu. Banyak orang nggak paham tentang itu. Jadi kalau kita bicara tentang toib itu, bagi saya ya, yang saya pahami toib itu makanan yang mendapatkan mataharinya Allah, masih mendapatkan mataharinya Allah, ya, makanan yang tumbuh apa tuh namanya di tanahnya Allah, ya. Kemudian dia tidak banyak mengalami pengolahan, ya. Dia tidak ditambahkan dengan bahan-bahan kimia, dia tidak dipabrikasi atau diindustrialisasi, ya, sehingga menjadi makanan dalam skala massal dan masif.